Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesugihan Berantai. Di channel ini, kita tidak sekadar bercerita tentang horor. Kita membahas sisi gelap yang sering disembunyikan, tentang perjanjian, tentang tumbal, dan tentang konsekuensi yang tidak pernah benar-benar selesai. Karena pesugihan bukan hanya soal kaya mendadak, tapi tentang sesuatu yang terus berlanjut. Dari satu kejadian ke kejadian lain, dari satu orang ke orang berikutnya. Seperti rantai yang tidak pernah putus. Setiap cerita yang kamu dengar di sini mungkin terasa jauh. Tapi percayalah, kadang semua itu lebih dekat dari yang kita kira. Yang datang tidak selalu pergi. Dan yang diambil tidak selalu bisa kembali. Jadi sebelum kita mulai, siapkan diri kamu. Karena cerita malam ini bukan hanya tentang ketakutan, tapi tentang pilihan yang membawa akibat panjang. Dan mungkin tanpa kita sadari, kita pernah berada di titik yang sama. Selamat datang di Pesugihan Berantai. Malam selalu punya cara sendiri untuk menyimpan rahasia, dan tidak semua rahasia ingin ditemukan. Di sebuah rumah kontrakan sederhana, di sudut gang yang sepi, seorang ibu mulai merasakan ada yang tidak beres. Bukan suara gaduh, bukan bayangan hitam yang lewat sekilas, tapi sesuatu yang lebih halus, lebih mengusik. Uang yang hilang tanpa jejak. Celengan anaknya, yang setiap hari diisi dengan harapan kecil, tiba-tiba selalu kosong. Awalnya ia berpikir itu hanya kelalaian, mungkin lupa, mungkin terpakai. Tapi ketika koin terakhir pun lenyap, dan tak ada satupun tanda pintu terbuka atau tangan yang mengambil, rasa curiga berubah menjadi ketakutan. Dan lalu, suara itu mulai terdengar. Langkah kecil berlari pelan di atas plafon. Tengah malam, berulang. Seperti ada sesuatu yang hidup mengintai dari atas kepala mereka. Orang bilang, tidak semua yang mencuri itu terlihat. Tidak semua yang tinggal di rumah adalah manusia. Apa yang sebenarnya bersembunyi di loteng rumah kontrakan itu? Dan sampai kapan si ibu bisa menahan rasa takutnya? Inilah kisah nyata yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum menyimpan uang di rumahmu sendiri. Tuyul di loteng rumah kontrakan. Ketika yang tak terlihat mulai mengambil semuanya. Di ujung sebuah gang sempit yang nyaris tak pernah tersentuh cahaya matahari, berdiri deretan rumah kontrakan tua yang catnya mulai mengelupas dan dindingnya dipenuhi retakan halus. Gang itu hanya cukup dilalui satu motor, itu pun harus pelan-pelan. Di siang hari saja terasa sunyi, apalagi saat malam tiba. Lampu jalan sering berkedip, memancarkan cahaya kuning redup yang membuat bayangan tampak lebih panjang dan menyeramkan. Di salah satu rumah kontrakan itulah tinggal seorang ibu bernama Sari, wanita sederhana berusia sekitar 35 tahun yang harus membesarkan anaknya seorang diri. Wajahnya menyimpan kelelahan yang tak pernah benar-benar hilang, tapi di balik itu ada keteguhan yang membuatnya tetap bertahan menjalani hari. Sejak suaminya pergi tanpa kabar, Sari hanya mengandalkan pekerjaan serabutan, kadang mencuci pakaian tetangga, kadang membantu warung kecil di ujung gang. Anaknya, Dika, baru berusia 7 tahun. Bocah itu pendiam, tapi punya imajinasi yang kuat. Ia sering bermain sendiri di dalam rumah, membuat dunia kecilnya dari mainan seadanya.
salah satu benda yang paling ia jaga adalah celengan plastik berbentuk ayam warna pudar yang selalu ia isi dengan koin hasil pemberian ibunya atau sisa uang jajan yang ia hemat. Bagi Dika, celengan itu bukan sekedar tempat menyimpan uang, tapi juga harapan kecilnya untuk membeli sesuatu yang ia impikan suatu hari nanti. Rumah yang mereka tempati sebenarnya tidak besar, hanya terdiri dari satu ruang tamu yang merangkap ruang keluarga, satu kamar tidur sempit, dapur kecil di belakang, dan kamar mandi yang dindingnya mulai berlumut. Bagian atas rumah ditutup plafon kayu lama yang warnanya sudah menghitam dimakan usia. Beberapa bagian bahkan terlihat sedikit melengkung, seolah sudah tak lagi kuat menahan sesuatu di atasnya. Sejak pertama kali pindah ke sana 6 bulan lalu, Sari sebenarnya sudah merasa rumah itu sedikit berbeda. Bukan karena bentuknya, tapi karena suasananya. Ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan, terutama saat malam hari. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan keheningan di dalam rumah seakan terlalu dalam, seperti menelan setiap suara kecil. Tetangga di sekitar gang itu juga bukan tipe yang mudah diajak akrab. Mereka cenderung menutup diri, hanya saling sapa seperlunya. Jika malam datang, pintu-pintu langsung tertutup rapat, seolah semua orang bersepakat untuk tidak terlalu lama berada di luar. Tidak ada suara televisi yang keras, tidak ada anak-anak bermain, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan atau gesekan sesuatu yang tidak jelas asalnya. Sari pernah mencoba menanyakan tentang rumah kontrakan itu kepada pemiliknya, seorang pria tua yang jarang terlihat. Namun jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. Rumah itu sudah lama kosong sebelumnya, katanya waktu itu. Kalau ada apa-apa ya paling karena sudah tua saja. Penjelasan itu memang masuk akal, setidaknya di awal. Hari-hari berjalan seperti biasa. Sari berangkat pagi, pulang sore dengan tubuh lelah. Dika menghabiskan waktunya di rumah, kadang ditemani suara radio kecil atau televisi yang gambarnya sering bersemut. Semuanya tampak normal, terlalu normal. Namun ada satu hal kecil yang tanpa disadari mulai menjadi pusat dari semuanya. Celengan ayam milik Dika yang selalu diletakkan di sudut ruang tamu, tepat di bawah plafon yang paling tua. Setiap kali cahaya lampu menyinari sudut itu, bayangan celengan terlihat membesar di dinding, seolah ada sesuatu yang diam-diam memperhatikannya dari atas. Dan tanpa mereka sadari, rumah itu tidak benar-benar kosong. Awalnya, semuanya terasa begitu sepele, hampir tak layak untuk dicurigai. Suatu sore, sepulang kerja, Sari melihat Dika duduk di lantai ruang tamu dengan wajah cemberut. Di depannya, celengan ayam kesayangannya tergeletak miring. Tutup karetnya sudah terbuka dan beberapa koin berserakan di lantai. "Ada apa, Dik?" tanya Sari sambil meletakkan tasnya. Dika tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap celengannya, lalu berkata pelan, "Uangnya berkurang, Bu." Sari sempat tersenyum kecil. Ia mengira itu hanya perasaan anak kecil yang belum terbiasa menghitung dengan benar. "Mungkin kemarin kamu ambil, terus lupa," jawabnya ringan. Dika menggeleng cepat. "Enggak, Bu. Dika nggak pernah ambil. Dika simpan terus." Nada suaranya terdengar yakin, tapi Sari tetap tidak terlalu memikirkannya. Ia membantu Dika memasukkan kembali koin-koin itu, lalu menutup celengan dengan rapat. Baginya itu hanya kejadian biasa, hal kecil yang akan dilupakan keesokan harinya. Namun ternyata tidak. 2 hari kemudian, kejadian yang sama terulang. Kali ini, Sari sendiri yang menyadarinya. Saat hendak menyapu ruang tamu, ia melihat celengan itu lagi-lagi dalam keadaan terbuka. Koin di dalamnya tampak lebih sedikit dari yang ia ingat. Ia berhenti sejenak, mencoba mengingat. Bukankah terakhir kali ia melihat jumlahnya hampir penuh setengah? "Dik, kamu ambil uang lagi?" tanyanya dari dapur. Dika muncul dengan wajah bingung. "Enggak, Bu. Dika janji nggak ambil." Sari mulai merasa ada yang aneh, meski ia masih coba berpikir logis. Ia bahkan sempat menduga mungkin ada celah di tutup celengan atau koinnya jatuh tanpa sengaja. Tapi setelah diperiksa, tidak ada kerusakan apapun.
Malam itu, sebelum tidur, Sari mencoba melakukan sesuatu. Ia menghitung seluruh isi celengan dengan teliti. Satu persatu koin disusun, dihitung, lalu dimasukkan kembali. Totalnya tidak banyak, tapi cukup untuk diingat. Ia lalu menutup celengan dengan rapat, bahkan menekan bagian karetnya lebih dalam dari biasanya. Sekarang kita lihat besok, gumamnya pelan. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, Sari sempat melirik celengan itu. Masih di tempatnya, tampak normal, tidak ada yang berubah. Namun saat ia pulang sore hari, perasaannya langsung tidak enak. Dari pintu ia sudah melihat posisi celengan itu sedikit bergeser. Tidak jauh, tapi cukup untuk membuatnya sadar itu bukan posisi terakhir yang ia ingat. Langkahnya melambat. Ada rasa ragu yang tiba-tiba muncul, seolah ia tidak ingin memastikan apa yang akan ia temukan. Dengan hati-hati, ia mendekat, dan benar saja, tutup celengan itu kembali terbuka. Jantung Sari berdegup lebih cepat. Tangannya terasa dingin saat ia mengangkat celengan dan menuangkan isinya ke lantai. Ia menghitung lagi, satu persatu, mencoba memastikan dirinya tidak salah. Jumlahnya berkurang. Bukan 1 atau 2 koin, tapi cukup banyak untuk membuatnya yakin ini bukan kebetulan. Dika, panggilnya pelan, kali ini dengan nada yang berbeda. Anaknya keluar dari kamar, menatap ibunya dengan wajah polos. Iya bu, kamu benar-benar nggak ambil? Dika menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca. Dika nggak bohong bu. Ada keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Sari menatap anaknya lama, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan. Tapi yang ia lihat hanya ketakutan. Ketakutan yang sama yang mulai merayap di dalam dirinya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap suara kecil terasa lebih jelas. Setiap bayangan di sudut ruangan seakan bergerak sedikit lebih lambat dari biasanya. Ia coba menenangkan diri. Mungkin ini hanya perasaan. Mungkin ia terlalu lelah. Namun saat ia hampir terlelap, ia mendengar sesuatu, sangat pelan, seperti suara gesekan kecil. Dari atas, dari arah plafon. Sari membuka mata, menahan nafas, mendengarkan lebih seksama. Suara itu berhenti, sunyi kembali menyelimuti rumah kecil itu. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya suara itu terdengar lagi. Kali ini, seperti langkah kecil yang berlari sebentar, lalu menghilang. Sari duduk perlahan di atas kasur. Matanya menatap ke arah langit-langit yang gelap. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan samar dari kayu tua yang diam tak bergerak. Ia coba berpikir logis. Mungkin tikus. Ya, mungkin hanya tikus. Tapi entah kenapa, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang menolak penjelasan itu. Karena suara itu terdengar terlalu ringan, terlalu kecil. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sari mulai merasa bahwa ada sesuatu di rumah itu yang tidak seharusnya ada. Sejak malam ketika suara kecil itu pertama kali terdengar dari atas plafon, ada sesuatu dalam diri Sari yang berubah. Ia tidak lagi bisa memandang kejadian hilangnya uang sebagai kebetulan. Rasa curiga mulai tumbuh, pelan tapi pasti, seperti bayangan yang memanjang saat matahari tenggelam. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu dengan celengan ayam milik Dika di pangkuannya. Cahaya matahari yang masuk dari celah jendela membuat debu-debu kecil tampak melayang di udara. Suasana terlihat tenang, tapi pikirannya tidak. Ia membuka tutup celengan itu lagi, menuangkan seluruh isinya ke lantai. Koin-koin berjatuhan, menghasilkan suara nyaring yang terasa aneh di tengah kesunyian pagi. Sari menghitungnya satu persatu, lebih teliti dari sebelumnya. Kali ini, ia bahkan mencatat jumlahnya di selembar kertas kecil. Tak hanya itu, ia juga mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Ia mengamati lantai, memastikan tidak ada celah tempat koin bisa menggelinding dan hilang. Ia mengecek jendela, pintu, bahkan ventilasi kecil di dapur. Semua tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda seseorang masuk secara diam-diam. Namun justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Jika bukan manusia, lalu apa? Bu, lagi ngapain? Suara Dika tiba-tiba terdengar dari belakang. Sari sedikit terkejut. Ia menoleh lalu memaksakan senyum. Enggak apa-apa, ibu cuma lagi hitung uang kamu.
Dika mendekat, duduk di sampingnya. Matanya menatap koin-koin itu dengan perasaan campur aduk. "Nanti hilang lagi nggak, Bu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Sari terasa sesak. Ia tidak langsung menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia sendiri tidak yakin. Hari itu, sebelum berangkat kerja, Sari melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memasukkan kembali semua koin ke dalam celengan, menutupnya rapat, lalu menaruhnya di tempat yang sama, di sudut ruang tamu, tepat di bawah plafon tua itu. Namun kali ini, ia menambahkan satu hal, sebuah tanda kecil. Ia mengambil sehelai benang jahit dari dapur, lalu mengikatkannya tipis di antara tutup karet dan badan celengan. Tidak mencolok, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan, tapi cukup untuk memberitahu jika ada yang membuka celengan itu. Ia berdiri sejenak, menatap hasilnya, seolah sedang memasang jebakan untuk sesuatu yang bahkan belum ia ketahui bentuknya. Sepanjang hari, pikiran Sari tidak pernah benar-benar tenang. Saat mencuci pakaian, saat berbicara dengan orang lain, bahkan saat berjalan pulang, bayangan celengan itu terus muncul di kepalanya. Ia mempercepat langkahnya saat memasuki gang sempit menuju rumah. Entah kenapa, hari itu gang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga, tidak ada obrolan di depan pintu, hanya suara langkahnya sendiri dan detak jantung yang semakin terasa jelas. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju ruang tamu. Celengan itu masih di tempatnya, tidak bergeser, tidak ada yang tampak berubah. Sari menarik napas lega, meski hanya sedikit. Dengan hati-hati, ia mendekat dan mengambil celengan itu. Matanya langsung tertuju pada benang kecil yang ia pasang pagi tadi. Dan saat itu juga, napasnya terhenam. Benang itu putus. Bukan terlepas, bukan kendur, tapi putus, seperti ditarik paksa. Tangan Sari mulai bergemetar. Ia membuka tutup celengan dengan perlahan seolah berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Namun saat koin-koin itu dituangkan ke lantai, harapan itu hancur. Jumlahnya berkurang lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Untuk beberapa detik, Sari hanya diam. Otaknya mencoba mencari penjelasan, tapi semua kemungkinan terasa semakin tidak masuk akal. Ia menoleh ke arah pintu, masih terkunci. Jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda seseorang masuk. Lalu perlahan, pandangannya naik ke atas, ke arah plafon. Kayu-kayu tua itu tampak sama seperti biasanya, diam, tidak bergerak. Namun entah kenapa, kini terasa berbeda. Seolah ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang memperhatikan. Malam itu, rasa curiga berubah menjadi kewaspadaan. Sari tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup menatap ke arah celengan yang kini kosong. Di sampingnya, Dika sudah terlelap di kamar, tidak tahu bahwa ibunya sedang berperang dengan pikiran sendiri. Waktu berjalan lambat, detik demi detik terasa panjang, dan tepat ketika jarum jam mendekati tengah malam, suara itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Langkah kecil, cepat berpindah dari satu sisi plafon ke sisi lainnya. Sari menahan nafas, matanya terpaku ke atas, tubuhnya kaku, tapi telinganya menangkap setiap detil suara itu. Bukan seperti tikus, bukan seperti kucing. Langkahnya terlalu ringan, terlalu teratur, seperti sesuatu yang sengaja berjalan. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Sari benar-benar menyadari satu hal yang tidak ingin dia akui, bahwa yang selama ini mengambil uang di rumahnya mungkin memang bukan manusia. Dan sejak malam itu, rasa curiga dalam dirinya tidak lagi bisa dihentikan. Ia tahu, sesuatu sedang tinggal bersama mereka, diam-diam, di atas kepala mereka. Sejak malam ketika suara kecil itu pertama kali terdengar dari atas plafon, ada sesuatu dalam diri Sari yang berubah. Ia tidak lagi bisa memandang kejadian hilangnya uang sebagai kebetulan. Rasa curiga mulai tumbuh, pelan tapi pasti, seperti bayangan yang memanjang saat matahari tenggelam. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu dengan celengan ayam milik Dika di pangkuannya. Cahaya matahari yang masuk dari celah jendela membuat debu-debu kecil tampak melayang di udara. Suasana terlihat tenang, tapi pikirannya tidak. Ia membuka tutup celengan itu lagi, menuangkan seluruh isinya ke lantai.
Koin-koin berjatuhan, menghasilkan suara nyaring yang terasa aneh di tengah kesunyian pagi. Sari menghitungnya satu persatu, lebih teliti dari sebelumnya. Kali ini, ia bahkan mencatat jumlahnya di selembar kertas kecil. Tak hanya itu, ia juga mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Ia mengamati lantai, memastikan tidak ada celah tempat koin bisa menggelinding dan hilang. Ia mengecek jendela, pintu, bahkan ventilasi kecil di dapur. Semua tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda seseorang masuk secara diam-diam. Namun justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Jika bukan manusia, lalu apa? "Bu, lagi ngapain?" Suara Dika tiba-tiba terdengar dari belakang. Sari sedikit terkejut. Ia menoleh lalu memaksakan senyum. "Nggak apa-apa, Ibu cuma lagi hitung uang kamu." Dika mendekat, duduk di sampingnya. Matanya menatap koin-koin itu dengan perasaan campur aduk. "Nanti hilang lagi nggak, Bu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dada Sari terasa sesak. Ia tidak langsung menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia sendiri tidak yakin. Hari itu, sebelum berangkat kerja, Sari melakukan sesuatu yang berbeda. Ia memasukkan kembali semua koin ke dalam celengan, menutupnya rapat, lalu menaruhnya di tempat yang sama, di sudut ruang tamu, tepat di bawah plafon tua itu. Namun kali ini, ia menambahkan satu hal, sebuah tanda kecil. Ia mengambil sehelai benang jahit dari dapur, lalu mengikatkannya tipis di antara tutup karet dan badan celengan. Tidak mencolok, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan, tapi cukup untuk memberitahu jika ada yang membuka celengan itu. Ia berdiri sejenak, menatap hasilnya, seolah sedang memasang jebakan untuk sesuatu yang bahkan belum ia ketahui bentuknya. Sepanjang hari, pikiran Sari tidak pernah benar-benar tenang. Saat mencuci pakaian, saat berbicara dengan orang lain, bahkan saat berjalan pulang, bayangan celengan itu terus muncul di kepalanya. Ia mempercepat langkahnya saat memasuki gang sempit menuju rumah. Entah kenapa, hari itu gang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara televisi dari rumah tetangga, tidak ada obrolan di depan pintu, hanya suara langkahnya sendiri dan detak jantung yang semakin terasa jelas. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju ruang tamu. Celengan itu masih di tempatnya, tidak bergeser, tidak ada yang tampak berubah. Sari menarik napas lega, meski hanya sedikit. Dengan hati-hati, ia mendekat dan mengambil celengan itu. Matanya langsung tertuju pada benang kecil yang ia pasang pagi tadi. Dan saat itu juga, napasnya terhenam. Benang itu putus. Bukan terlepas, bukan kendur, tapi putus, seperti ditarik paksa. Tangan Sari mulai bergemetar. Ia membuka tutup celengan dengan perlahan seolah berharap semuanya hanya kesalahpahaman. Namun saat koin-koin itu dituangkan ke lantai, harapan itu hancur. Jumlahnya berkurang lagi, lebih banyak dari sebelumnya. Untuk beberapa detik, Sari hanya diam. Otaknya mencoba mencari penjelasan, tapi semua kemungkinan terasa semakin tidak masuk akal. Ia menoleh ke arah pintu, masih terkunci. Jendela tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda seseorang masuk. Lalu perlahan, pandangannya naik ke atas, ke arah plafon. Kayu-kayu tua itu tampak sama seperti biasanya, diam, tidak bergerak. Namun entah kenapa, kini terasa berbeda. Seolah ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang memperhatikan. Malam itu, rasa curiga berubah menjadi kewaspadaan. Sari tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup menatap ke arah celengan yang kini kosong. Di sampingnya, Dika sudah terlelap di kamar, tidak tahu bahwa ibunya sedang berperang dengan pikiran sendiri. Waktu berjalan lambat, detik demi detik terasa panjang, dan tepat ketika jarum jam mendekati tengah malam, suara itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Langkah kecil, cepat berpindah dari satu sisi plafon ke sisi lainnya. Sari menahan nafas, matanya terpaku ke atas, tubuhnya kaku, tapi telinganya menangkap setiap detil suara itu. Bukan seperti tikus, bukan seperti kucing. Langkahnya terlalu ringan, terlalu teratur, seperti sesuatu yang sengaja berjalan. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Sari benar-benar menyadari satu hal yang tidak ingin dia akui, bahwa yang selama ini mengambil uang di rumahnya mungkin memang bukan manusia,
Dan sejak malam itu, rasa curiga dalam dirinya tidak lagi bisa dihentikan. Ia tahu sesuatu sedang tinggal bersama mereka, diam-diam di atas kepala mereka. Rasa curiga yang tumbuh dalam diri Sari tidak serta-merta membuatnya percaya pada hal-hal di luar nalar. Justru sebaliknya, ia berusaha sekuat mungkin untuk tetap berpijak pada logika. Baginya, pasti ada penjelasan yang masuk akal. Harus ada. Pagi itu, dengan mata yang masih menyimpan sisa kelelahan, Sari kembali duduk di ruang tamu. Celengan ayam milik Dika berada di hadapannya. Ia menatap benda kecil itu lama, seolah mencoba membaca rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Semua ini pasti ada sebabnya, gumamnya pelan. Ia mulai dari hal yang paling sederhana. Pertama, ia mengganti tempat penyimpanan. Kali ini, celengan tidak lagi diletakkan di sudut ruang tamu. Sari membawanya ke kamar, memasukkannya ke dalam lemari pakaian, lalu mengunci pintunya. Kunci itu ia simpan di saku bajunya sendiri. Jika memang ada yang mengambil, maka pasti akan terlihat. Sebelum berangkat kerja, ia kembali menghitung isi celengan. Sama seperti sebelumnya, ia mencatat jumlahnya dengan teliti. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Sepanjang hari, pikirannya sedikit lebih tenang. Setidaknya dengan cara ini, ia merasa punya kendali. Tidak mungkin ada yang bisa membuka lemari terkunci tanpa meninggalkan jejak. Namun saat sore tiba, perasaan itu kembali runtuh. Sari membuka pintu rumah dengan cepat, langsung menuju kamar. Tangannya sedikit gemetar saat merojok saku dan mengeluarkan kunci. Ia membuka lemari perlahan, matanya langsung tertuju pada celengan yang masih berada di tempatnya. Sekilas, semuanya terlihat normal. Namun saat ia mengambilnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Lebih ringan. Nafasnya tertahan. Ia membuka tutup celengan itu dengan hati-hati, lalu menuangkan isinya ke atas tempat tidur. Dan sekali lagi, jumlahnya berkurang. Padahal lemari itu terkunci. Padahal kuncinya tidak pernah lepas dari tangannya. Sari mundur selangkah. Punggungnya menyentuh dinding. Untuk sesaat, ia benar-benar kehilangan kata-kata. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Tapi kenyataan di depannya tidak bisa dibantah. Upaya berikutnya, ia memutuskan untuk mengawasi secara langsung. Malam itu, Sari tidak tidur. Ia sengaja mematikan lampu utama dan hanya menyalakan lampu kecil di sudut ruangan. Ia duduk di kursi, menghadap ke arah celengan yang kembali ia letakkan di ruang tamu. Jam demi jam berlalu. Tidak ada apa-apa. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan nafas Dika yang teratur dari dalam kamar. Namun semakin larut malam, rasa kantuk mulai menyerang. Kelopak matanya terasa berat, pikirannya mulai kabur. Dan tanpa ia sadari, ia tertidur. Hanya beberapa menit, atau mungkin lebih, Sari terbangun dengan jantung berdegup cepat. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh yang membuatnya langsung membuka mata. Ruangan masih sama, sunyi. Tapi saat ia menoleh ke arah celengan, ia langsung berdiri. Tutupnya terbuka. Sari mendekat dengan langkah cepat. Tangannya gemetar saat menyentuh celengan itu. Ia yakin, sangat yakin, sebelum tertidur, celengan itu dalam keadaan tertutup rapat. Namun sekarang, terbuka. Dan saat ia memeriksa isinya, uangnya kembali berkurang. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia menoleh ke sekeliling ruangan, mencoba mencari sesuatu, siapapun yang mungkin bersembunyi. Tapi tidak ada siapa-siapa. Pintu terkunci, jendela tertutup, dan Dika masih tertidur di dalam kamar. Upaya berikutnya menjadi semakin ekstrim. Keesokan harinya, Sari membeli kotak kecil dari pasar. Bukan sembarang kotak. Kotak itu terbuat dari logam tipis dengan pengunci sederhana. Ia memasukkan celengan ke dalamnya, lalu mengunci kotak tersebut. Tidak hanya itu, ia juga meletakkan kotak itu di bawah tempat tidurnya. Kalau masih hilang juga, berarti ia tidak melanjutkan kalimatnya. Ia tidak ingin menyelesaikan pikiran itu. Malam tiba. Kali ini Sari memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Ia bahkan mencuci muka berkali-kali agar tidak mengantuk. Ia berbaring di kasur, mata terbuka, menatap langit-langit yang gelap. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya suara itu muncul lagi. Lebih jelas, lebih dekat.
langkah kecil berlari di atas plafon. Sari menahan nafas. Matanya mengikuti arah suara itu, seolah bisa melihat sesuatu di balik kayu tua tersebut. Suara itu berhenti tepat di atas posisi tempat tidurnya, di atas kotak yang ia sembunyikan. Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia ingin bangkit, ingin membuka kotak itu, ingin memastikan semuanya masih aman. Tapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Kemudian, suara klik kecil terdengar. Sangat pelan, tapi cukup jelas di tengah sunyi. Sari langsung duduk. Dengan gerakan cepat, ia meraih kotak di bawah tempat tidur, membukanya dengan tangan gemetar. Dan di dalamnya, celengan itu masih ada. Namun tutupnya sudah terbuka. Sari menatapnya tanpa berkedip. Pikirannya kosong. Semua upaya logis yang ia lakukan satu persatu runtuh. Tidak ada lagi penjelasan yang bisa ia pegang. Tidak ada lagi cara untuk menyangkal. Karena kini, bahkan tanpa melihatnya secara langsung, ia mulai sadar. Apapun yang mengambil uang itu, tidak terhalang oleh kunci, tidak terhalang oleh jarak, dan mungkin selama ini selalu berada lebih dekat dari yang ia kira. Sejak semua upaya logis yang dilakukan Sari berujung sia-sia, sesuatu di dalam rumah itu seakan berubah. Bukan hanya tentang uang yang hilang, tapi suasana yang perlahan menjadi semakin tidak wajar. Hal-hal kecil mulai muncul, sekilas, samar, tapi cukup untuk mengusik. Malam itu, setelah kejadian kotak terkunci yang tetap bisa dibuka, Sari tidak lagi mencoba menyangkal. Ia duduk di ruang tamu dalam diam, menatap ke arah plafon yang gelap. Lampu sengaja ia biarkan menyala redup, seolah takut jika kegelapan sepenuhnya akan mengungkap sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Awalnya hanya suara, langkah kecil, seperti yang sudah ia dengar sebelumnya, tapi kini ritmenya terasa lebih jelas. Tidak acak, tidak seperti hewan yang berlarian tanpa arah. Langkah itu berpindah dari satu sisi ke sisi lain, lalu berhenti, seolah sedang mengamati. Sari mencoba mengatur nafasnya. Ia menggenggam ujung kursi dengan kuat, menahan diri untuk tidak panik. "Tikus, ini pasti tikus," bisiknya, meski dalam hati ia sendiri tidak percaya. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Bukan langkah, tapi seperti sesuatu yang diseret pelan. Krrrr. Sari langsung menegakkan tubuh. Suara itu datang dari atas, tepat di atas ruang tamu. Pelan tapi jelas, seperti kuku kecil yang menggores kayu. Lalu, debu halus jatuh, sedikit demi sedikit, dari sela-sela plafon. Sari refleks mundur, matanya menatap ke atas. Ia bisa melihat serpihan kecil turun, melayang di udara sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Dan di saat itu juga, sesuatu bergerak, sangat cepat. Bayangan kecil melintas di balik celah tipis plafon. Sari terdiam. Jantungnya berhenti sejenak. Itu apa? Suaranya hampir tak terdengar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Mungkin bayangan lampu, mungkin matanya lelah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tidak salah lihat. Keesokan harinya, tanda-tanda aneh itu tidak berhenti. Saat Sari sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara benda kecil jatuh dari ruang tamu. Bukan keras, tapi cukup untuk membuatnya menoleh. Ia berjalan pelan ke arah suara itu, dan menemukan celengan ayam milik Dika sudah berpindah posisi. Padahal ia yakin tadi ia tidak menyentuhnya. Lebih aneh lagi, posisi celengan itu kini tidak lagi menghadap ke depan, tapi sedikit miring, seperti ada yang memutarnya. Sari menelan ludah. Tangannya dingin saat ia merapikan kembali celengan itu ke tempat semula. "Ini cuma perasaan," katanya pada diri sendiri. Tapi kalimat itu kini terasa kosong. Malam berikutnya, Dika mulai ikut merasakan. "Bu!" Suara kecil itu terdengar dari kamar. Sari yang sedang duduk di ruang tamu langsung bangkit. "Kenapa, Dik?" Dika duduk di atas kasur memeluk lututnya. Wajahnya pucat. "Tadi ada yang lari di atas, Bu." Sari terdiam.
Ada suara, kecil banget, tapi cepat. Lanjut Dika, suaranya bergetar. Sari duduk di sampingnya. Ia ingin menenangkan, ingin bilang semuanya baik-baik saja, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Karena ia sendiri mendengarnya. Udah, mungkin cuma tikus, katanya akhirnya, meski lemah. Dika menggeleng pelan. Bukan, Bu. Sari menatap anaknya. Langkahnya kayak kaki manusia, tapi kecil. Kalimat itu membuat bulu kuduk Sari langsung berdiri. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering muncul. Lampu yang tiba-tiba meredup sendiri, pintu kamar yang sedikit terbuka padahal sebelumnya sudah ditutup rapat, benda-benda kecil yang berpindah tanpa sebab, dan yang paling mengganggu, suara di atas plafon yang kini tidak lagi hanya muncul tengah malam, tapi juga sesekali di sore hari, bahkan saat matahari masih ada. Seolah apapun yang ada di sana sudah tidak lagi bersembunyi. Suatu malam, Sari memberanikan diri berdiri tepat di bawah titik suara itu paling sering terdengar. Ia menatap ke atas, lama. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Hanya kayu tua yang diam membisu. Namun saat ia hendak berbalik, tap, tap, tap. Langkah kecil itu terdengar lagi, sangat dekat, tepat di atas kepalanya. Sari membeku, ia tidak bergerak, tidak bernafas, dan perlahan, dari celah tipis antara papan plafon, sesuatu muncul. Hanya sesaat, sangat cepat, tapi cukup jelas untuk terlihat. Seperti jari kecil, hitam, kurus, dengan kuku yang panjang dan runcing. Sari mundur dengan cepat, hampir terjatuh, nafasnya memburu, matanya membesar penuh ketakutan. Ia tidak lagi mencoba mencari penjelasan, karena sekarang tanda-tanda itu sudah terlalu jelas. Ada sesuatu di atas sana, sesuatu yang bukan tikus, bukan kucing, dan bukan manusia. Dan yang paling menakutkan, sesuatu itu tahu mereka ada di bawahnya. Sejak tanda-tanda aneh itu semakin sering muncul, bukan hanya Sari yang mulai kehilangan ketenangan, Dika pun perlahan berubah. Anak yang biasanya bisa bermain sendiri berjam-jam, kini lebih sering diam. Tatapannya tidak lagi penuh imajinasi, melainkan dipenuhi kegelisahan yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Awalnya, Sari mengira itu hanya efek dari suasana rumah yang mulai terasa tidak nyaman. Tapi semakin hari, perubahan Dika semakin terlihat jelas. Suatu sore, saat Sari sedang melipat pakaian di ruang tamu, ia menyadari Dika tidak seperti biasanya. Bocah itu hanya duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, matanya sesekali melirik ke arah plafon. "Dik, kenapa diam saja?" tanya Sari lembut. Dika tidak langsung menjawab. Ia justru mendekat perlahan, lalu duduk sangat dekat dengan ibunya. Tangannya menggenggam ujung baju Sari dengan erat. "Bu, ya? Kalau malam, kita jangan matiin lampu ya." Permintaan itu sederhana, tapi cara Dika mengatakannya membuat hati Sari langsung terasa berat. "Kenapa?" tanya Sari, mencoba tetap tenang. Dika menelan ludah. "Soalnya dia suka turun kalau gelap." Sari terdiam. "Siapa yang turun, Dik?" Dika menggeleng cepat. "Dika nggak tahu namanya." Jawaban itu justru membuat suasana semakin mencekam. Sejak hari itu, Dika mulai sering terbangun di malam hari. Kadang menangis tanpa suara, hanya duduk di kasur sambil menatap ke arah langit-langit kamar. Kadang ia berlari keluar kamar, mencari ibunya dengan wajah panik. "Bu, dia lari lagi. Bu, dia di atas." Kalimat itu berulang, seperti rekaman yang terus diputar. Suatu malam, akhirnya Sari memutuskan untuk benar-benar mendengarkan. Lampu kamar dibiarkan menyala. Sari duduk di samping Dika yang tampak gelisah. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, dan seperti yang sudah ia duga, suara itu muncul lagi. Langkah kecil di atas plafon. Cepat, ringan, berpindah-pindah. Dika langsung menggenggam tangan Sari dengan kuat. "Itu, Bu,
Itu dia. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap ke atas, mencoba menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Suara itu tidak hanya berlari, ia berhenti, tepat di atas kamar mereka. Dan kemudian, suara gesekan pelan terdengar, seperti kuku yang menggores kayu. Dika langsung menutup telinganya. "Bu, dia lagi ngintip." Sari menoleh cepat. "Dari mana?" Dengan tangan gemetar, Dika menunjuk ke sudut plafon. "Dari situ." Sari mengikuti arah jari anaknya. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya bayangan gelap di sudut ruangan. Namun saat ia memicingkan mata, ia melihat sesuatu. Sangat kecil, sangat cepat, seperti ada yang bergerak mundur dari celah papan. Sari langsung berdiri, jantungnya berdegup keras. Ia ingin mengatakan bahwa itu hanya bayangan, tapi kata-kata itu tidak keluar, karena Dika sudah melihatnya lebih dulu. Sejak malam itu, ketakutan Dika semakin nyata. Ia mulai menolak tidur sendiri, bahkan untuk ke kamar mandi pun ia selalu dimintai ditemani. Setiap kali sendirian, matanya selalu tertuju ke atas, seolah takut sesuatu akan muncul kapan saja. Yang paling membuat Sari tidak tenang adalah apa yang Dika katakan keesokan harinya. Saat mereka sedang makan pagi, Dika tiba-tiba berkata, "Bu, dia kemarin turun." Sari langsung beranti mengunyah. "Turun kemana?" Dika menunduk. Suaranya hampir seperti bisikan. "Ke ruang tamu." Sari merasakan dingin menjalar di punggungnya. "Kamu lihat." Dika mengangguk pelan. "Dia kecil, Bu. Kecil banget. Tapi matanya merah." Sari tidak bergerak. "Dia pegang celengan Dika." Air mata mulai menggenang di mata anak itu. "Tapi dia nggak jalan, Bu. Lompat." Kalimat itu membuat nafas Sari terasa berat. "Lompat dari mana?" Dika menunjuk. "Dari plafon." Sari menutup matanya sejenak. Ia tahu anak kecil bisa berimajinasi, tapi tidak seperti ini. Tidak sedetail ini. Dan yang paling membuatnya takut adalah cara Dika menggambarkannya. Bukan seperti cerita, tapi seperti ingatan. Sejak itu, Dika mulai sering bicara sendiri saat sendirian. Kadang berbisik, kadang hanya menatap ke sudut ruangan seolah sedang mendengarkan sesuatu. Pernah satu sore, Sari mendapati Dika berdiri di tengah ruang tamu menatap ke arah plafon. "Dik, lagi ngapain?" Dika menoleh pelan. "Dia bilang, jangan diambil lagi." Sari merasakan jantungnya seperti jatuh. "Siapa yang bilang?" Dika tidak menjawab. Ia hanya menatap ke atas lagi dan tersenyum tipis. Senyum yang tidak seharusnya muncul di wajah anak sekecil itu. Saat itulah, pertama kalinya, Sari tidak hanya takut pada sesuatu yang ada di atas plafon, tapi juga mulai takut pada apa yang mungkin sedang mendekati anaknya. Ketakutan yang selama ini hanya berputar di kepala Sari, kini berubah menjadi satu dorongan yang tak bisa lagi ditahan. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Tidak bisa hanya mendengar, melihat sekilas, lalu pura-pura menganggap semuanya tidak nyata. Ada sesuatu di atas sana, dan kali ini ia harus melihatnya sendiri. Malam itu, setelah memastikan Dika tertidur, Sari duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja dimatikan, hanya menyisakan cahaya kecil dari dapur yang temaram. Ia menatap ke arah plafon tua yang selama ini menjadi sumber semua kejanggalan. Tangannya menggenggam sesuatu, sebuah kursi kayu kecil yang ia tarik ke tengah ruangan. Nafasnya tidak teratur, bukan karena lelah, tapi karena ia tahu apa yang akan ia lakukan mungkin akan mengubah segalanya. Perlahan, Sari berdiri di atas kursi itu. Kayunya berderit pelan, seolah ikut menolak apa yang akan terjadi. Ia menengadah. Jaraknya kini hanya beberapa puluh sentimeter dari plafon. Ia bisa melihat lebih jelas,
papan kayu itu ternyata tidak sepenuhnya rapat. Ada celah kecil, tipis, cukup untuk mengintip. Sari mengangkat tangan, ragu sejenak, sebelum akhirnya menyentuh bagian plafon itu. Kayunya dingin, lebih dingin dari yang seharusnya. Ia menelan ludah. Ini cuma buat memastikan, bisiknya pada diri sendiri. Dengan perlahan, ia mendorong salah satu papan yang terlihat paling longgar. Krrrk. Suara kayu tua bergesekan memecah keheningan. Dan dalam satu gerakan kecil, celah itu terbuka sedikit lebih lebar. Gelap. Hanya itu yang terlihat. Hitam pekat. Seolah ruang di atas sana tidak memiliki ujung. Sari menyipitkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatannya. Nafasnya tertahan. Ia mencondongkan wajahnya sedikit lebih dekat ke celah itu. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan. Hanya kegelapan. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu bergerak. Cepat. Sangat cepat. Seperti bayangan yang melintas tepat di depan matanya. Sari langsung mundur sedikit, hampir kehilangan keseimbangan. Jantungnya berdegup keras di dadanya. Itu apa? Ia mencoba mengumpulkan keberanian lagi. Pelan-pelan, ia mendekatkan wajahnya kembali. Dan kali ini, ia melihatnya. Sepasang mata. Kecil. Bersinar redup. Menatap lurus ke arahnya dari dalam gelap. Sari membeku. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berteriak. Mata itu tidak berkedip. Tidak bergerak. Hanya menatap. Seolah sudah menunggunya sejak tadi. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya berlalu. Lalu, tuk! Suara keras tiba-tiba terdengar dari dalam plafon. Sesuatu menghantam bagian kayu dari dalam. Sari tersentak mundur, kehilangan keseimbangan, dan hampir jatuh dari kursi. Ia berpegangan pada dinding, nafasnya terengah-engah. Dari atas, suara itu berubah. Bukan lagi langkah kecil, tapi seperti sesuatu yang bergerak dengan cepat, berputar, lalu berhenti tepat di atasnya. Seolah marah, seolah terganggu. Sari turun dari kursi dengan terburu-buru, kakinya gemetar. Ia mundur beberapa langkah, matanya tetap menatap ke atas. Dan kemudian, tap. Sejak pertemuan dengan Pak Darto, satu hal menjadi jelas bagi Sari. Apapun yang selama ini mengganggu rumahnya, itu bukan sekedar makhluk lewat. Ada yang mengirim, ada yang memelihara. Dan selama itu belum dihentikan, semuanya hanya akan semakin buruk. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda, lebih berat, lebih menekan. Seolah udara di dalamnya ikut menahan nafas, menunggu sesuatu terjadi. Sari tidak lagi mencoba menghindar. Ia duduk di ruang tamu, tepat di bawah plafon yang selama ini menjadi sumber semua teror. Di sampingnya, Dika tertidur dengan gelisah, sesekali mengigau kecil. Lampu sengaja dibiarkan menyala terang. Kalau memang ada, bisik Sari pelan, tunjukkan saja. Kalimat itu meluncur tanpa ia sadari. Dan mungkin itu kesalahan terbesarnya. Beberapa detik setelahnya, rumah itu menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi. Hingga akhirnya, tap, tap, tap. Suara langkah kecil itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari satu arah, dari dua, dari kiri dan kanan. Sari langsung menegar. Matanya bergerak cepat mengikuti arah suara itu di atas plafon. Tidak, ini beda, gumamnya. Langkah-langkah itu semakin cepat, saling bersahutan, berputar, seperti ada lebih dari satu. Jantung Sari berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, tubuhnya siaga, tangannya mengepal tanpa sadar. Krah! Plafon itu kembali berderit, lebih keras dari sebelumnya. Dan tiba-tiba, brak! Salah satu papan kayu terbuka paksa dari dalam. Debu berhamburan jatuh. Sari menjerit pelan, mundur beberapa langkah sambil menutup wajah. Dari lubang gelap itu, satu sosok kecil jatuh ke lantai. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Tiga sosok kecil, kurus, dengan kulit pucat kusam, mata merah menyala, dan gerakan yang tidak wajar. Mereka tidak berdiri seperti manusia, tapi lebih seperti melompat dan merayap dengan cepat. Sari membeku.
Tubuhnya menolak bergerak. Makhluk-makhluk itu menoleh bersamaan ke arahnya dan tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah sekecil itu. "Dika!" bisik Sari panik. Anaknya masih terbaring di kursi, belum sepenuhnya terbangun. Salah satu makhluk itu bergerak lebih dulu. Cepat, melompat mendekati celengan. Dengan gerakan gesit, ia membukanya, lalu memasukkan tangannya ke dalam. Sari langsung sadar. Jangan! Ia mengambil apa saja yang ada di dekatnya, sebuah sapu, dan mengayunkannya ke arah makhluk itu. Buk! Makhluk itu terpental, tapi tidak jatuh lama. Ia langsung bangkit dan menatap Sari dengan wajah berubah. Senyumnya hilang, digantikan ekspresi marah. Dua makhluk lainnya mulai bergerak. Mereka tidak lagi mendekati celengan, tapi mendekati Sari. Perlahan, melompat kecil, mata merah mereka menyala di bawah cahaya lampu. "Pergi, pergi dari sini!" teriak Sari. Suaranya bergetar. Ia mengayunkan sapu lagi. Tapi kali ini, salah satu makhluk itu menghindar dengan cepat, terlalu cepat, dan dalam satu gerakan, makhluk itu sudah berada di dekat kaki Sari. Sari menjerit dan mundur, hampir jatuh. Makhluk itu tertawa kecil, suara yang tipis tapi tajam di telinga. Dan tiba-tiba, lampu maki, gelap, total. "Dika!" teriak Sari panik. Dari dalam gelap, suara langkah kecil itu semakin liar, berlari, melompat, mengelilingi ruangan, seperti bermain, tapi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sari meraba-raba mencari anaknya, nafasnya tidak teratur. "Bu!" Suara Dika terdengar, lemah, ketakutan. "Ada di sini, nak, sini." Sari akhirnya menemukan tangan anaknya dan langsung memeluknya erat. Namun di saat itu, suara lain muncul. Bukan dari bawah, bukan dari dalam rumah, tapi dari luar. Langkah kaki, berat, pelan, mendekat ke pintu. Tok, tok, tok. Sari membeku. Makhluk-makhluk kecil itu tiba-tiba berhenti bergerak. Sunyi. Dan dalam kegelapan itu, suara itu terdengar lagi. Tok, tok. Seolah seseorang atau sesuatu sedang mengetuk pintu. Perlahan, sabar, menunggu. Sari tidak berani bergerak. Ia memeluk Dika semakin erat. Dan di dalam gelap itu, ia mulai menyadari satu hal yang jauh lebih mengerikan. Makhluk-makhluk kecil itu bukan yang paling berbahaya. Karena sesuatu yang ada di luar pintu itu adalah sumber dari semuanya. Dan kini, ia datang sendiri. Sejak kata-kata Pak Darto terus terngiang di kepala Sari, yang kamu hadapi bukan cuma yang kecil, tapi juga yang memeliharanya. Malam itu terasa seperti menunggu sesuatu yang pasti datang. Bukan lagi sekedar gangguan, tapi pertemuan. Sari tidak mematikan lampu. Ia duduk di ruang tamu dengan tubuh tegang, sementara Dika tertidur di sampingnya, sesekali meringis dalam mimpi. Celengan itu sengaja diletakkan di tengah ruangan, seperti umpan, atau mungkin tanpa sadar, seperti undangan. Jam menunjukkan hampir tengah malam, dan seperti yang sudah ia duga, tap, tap, tap. Suara itu datang lagi. Namun kali ini berbeda, bukan satu arah, bukan satu langkah, tapi banyak. Berpindah-pindah, cepat, saling bersahutan, seperti ada beberapa makhluk yang bergerak sekaligus di atas plafon. Sari berdiri perlahan, matanya menatap ke atas. "Keluar!" bisiknya, suara hampir tak terdengar. Langkah-langkah itu berhenti. Hening. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu. Lalu, brak! Salah satu papan plafon terbuka kasar dari dalam. Debu berhamburan jatuh memenuhi udara. Sari refleks menutup wajahnya. Dan dari lubang gelap itu, satu sosok kecil melompat turun. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kusam seperti tanah lembab. Matanya merah menyala di bawah cahaya lampu. Gerakannya cepat, tidak wajar, seperti tidak memiliki tulang yang jelas. Sari mundur satu langkah. Lalu, duk! Satu lagi jatuh. Dan satu lagi. Tiga makhluk kecil kini berdiri, atau lebih tepatnya berjongkok di lantai ruang tamu. Kepala mereka bergerak bersamaan, lalu perlahan menoleh ke arah Sari. Senyum mereka muncul. Lebar, terlalu lebar. "Ya Tuhan," napas Sari tercekak. Salah satu makhluk itu melompat ke arah celengan. Dengan gerakan cepat, ia membuka tutupnya dan memasukkan tangannya ke dalam. Refleks, Sari meraih sapu di dekatnya. "Jangan!"
Ia mengayunkan sapu itu keras. Makhluk tersebut terpental ke samping, mengeluarkan suara mencicit tajam. Tapi bukannya kabur, ia justru bangkit lagi. Dan kali ini, wajahnya berubah. Mata merahnya menyipit, senyumnya hilang, digantikan ekspresi marah yang dingin. Dua makhluk lain mulai bergerak mendekat ke arah Sari. Perlahan, melompat kecil, tapi setiap gerakan terasa mengancam. Sari mundur sambil tetap mengayunkan sapu. "Pergi, pergi dari sini!" teriaknya, suaranya pecah. Namun mereka tidak berhenti. Salah satu tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di dekat kaki Sari. Sari menjerit, hampir jatuh saat mundur. Napasnya semakin tak terkendali. Dan kemudian, lampu mati. Klik! Gelap total. Suara langkah itu langsung berubah menjadi liar. Berlari ke sana kemari, melompat, mengitari ruangan. Tawa kecil mulai terdengar, tipis, nyaring, menusuk telinga. Sari meraba-raba dalam gelap. "Dika, Dika, Ibu!" Suara anaknya terdengar gemetar. Sari segera meraih tangan Dika dan menariknya ke dalam pelukan. Di sini, Nak." Namun di tengah kekacauan itu, semua suara tiba-tiba berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Dan dari arah pintu depan, tok. Sari membeku. Tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, berat, berirama. Makhluk-makhluk kecil itu tidak bergerak lagi, seolah mereka juga menunggu. Sari tidak berani menoleh, tapi suara itu kembali. Tok, tok, tok. Lebih tegas, lebih dekat. Dika menggenggam baju ibunya erat. "Ibu, jangan dibuka." Sari menelan ludah. Namun sebelum ia bisa bergerak, krek, pintu itu buka sendiri. Perlahan, mengeluarkan bunyi panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari celah gelap di luar, sebuah bayangan tinggi terlihat. Tidak jelas, tidak sepenuhnya masuk, tapi cukup untuk terasa. Dingin, menekan. Dan di saat itulah, Sari benar-benar mengerti. Apa yang selama ini ia lawan bukan sekedar makhluk kecil pencuri, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih berkuasa. Dan sekarang, sudah tahu keberadaan mereka. Pintu yang terbuka perlahan itu tidak pernah benar-benar tertutup lagi di pikiran Sari. Malam setelah kejadian itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk memeluk Dika sampai pagi datang, menunggu cahaya matahari masuk seperti satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa aman. Tapi bahkan saat terang datang, rasa itu tidak benar-benar hilang. Karena ia tahu, sesuatu sudah melihat mereka. Dan mungkin sudah menandai mereka. Keesokan harinya, tanpa banyak pikir, Sari langsung menemui Pak Darto lagi. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya kosong, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk merasa takut. "Dia datang," katanya pelan begitu duduk. Pak Darto tidak terlihat kaget. "Yang besar?" tanyanya singkat. Sari mengangguk. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Suaranya hampir putus. Pak Darto terdiam lama. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Wajahnya tampak lebih serius, lebih berat. "Kalau sudah sampai seperti itu," katanya pelan, "berarti kamu bukan lagi sekedar diganggu." Sari menatapnya, jantungnya berdegup cepat. "Lalu?" Pak Darto menarik napas panjang. "Kamu sudah terlibat." Ruangan terasa hening. "Terlibat apa, Pak? Saya nggak pernah." "Kamu yakin?" potong Pak Darto. Pertanyaan itu membuat Sari terdiam. Pikirannya langsung berputar. Semua kejadian, semua awal mula. Dan tiba-tiba, satu hal muncul di ingatannya. Sesuatu yang selama ini ia anggap sepele. Sesuatu yang ia lupakan. "Waktu pertama pindah?" bisiknya pelan. Pak Darto menatapnya tajam. "Apa?" Sari menelan ludah. "Pemilik rumah waktu itu kasih saya sesuatu." "Sesuatu apa?" "Celengan." Jantungnya terasa seperti berhenti. "Ia bilang itu sudah ada dari dulu, biar dipakai saja." Pak Darto langsung berdiri. "Itu bukan celengan biasa."
Sari merasakan dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Selama ini yang diambil, suaranya gemetar, bukan cuma uang saya. Pak Darto menggeleng pelan. Itu bukan cuma tempat simpan, itu umpan. Sari menutup mulutnya, air matanya mulai jatuh tanpa bisa ditahan. Dan kamu sudah memberi makan mereka. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Semua koin yang hilang, semua suara, semua yang datang, bukan kebetulan. Tapi karena ia sendiri yang membuka jalan. Lalu, gimana caranya berhenti, Pak? Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil sesuatu dari dalam lemari kecil. Sebuah kain hitam tua. Kamu harus kembalikan, katanya. Kembalikan ke siapa? Pak Darto menatapnya dalam. Ke yang punya. Malam itu, dengan tangan gemetar, Sari kembali ke rumah kontrakannya. Ia membawa celengan itu. Langkahnya berat. Setiap sudut rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Dika ia minta tetap di luar, di rumah Bu Rini. Saat ia masuk, udara di dalam rumah terasa dingin, tidak wajar. Seperti ada yang menunggu. Sari berdiri di tengah ruang tamu. Ini saya kembalikan. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun perlahan, tap, tap, tap. Suara itu muncul lagi. Dari atas. Lebih banyak, lebih ramai. Seperti menyambut. Sari meletakkan celengan itu di lantai. Tangannya gemetar hebat. Ambil saja, tapi jangan ganggu kami lagi. Beberapa detik hening. Lalu, plafon terbuka perlahan. 1, 2, 3 makhluk kecil itu turun lagi. Mereka mendekati celengan itu. Namun kali ini, mereka tidak langsung mengambil. Mereka berhenti, menatap Sari, dan perlahan menoleh ke arah belakang Sari. Sari membeku. Ia belum berbalik, tapi ia sudah merasakan ada sesuatu di belakangnya. Udara menjadi sangat dingin. Nafasnya terasa berat. Dan dengan perlahan, sangat perlahan, Sari menoleh. Di sana, di ambang pintu, sosok tinggi itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak sepenuhnya terlihat, tapi cukup untuk membuat tubuhnya lemas. Dan dari dalam bayangan itu, suara berat terdengar. Pelan, dalam. Sudah terlanjur. Sari tidak bisa bergerak. Makhluk kecil itu mulai tertawa, dan dalam satu gerakan cepat, lampu mati, gelap total. Keesokan harinya, rumah itu kembali sunyi. Pintu tertutup, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tetangga hanya melihat satu hal yang aneh. Pintu rumah kontrakan itu terbuka sedikit, dan di dalamnya, celengan ayam itu masih ada. Utuh, tertutup rapat. Seolah tidak pernah disentuh. Namun sejak hari itu, tidak ada lagi yang melihat Sari, tidak ada lagi yang melihat Dika, dan rumah itu kembali kosong. Atau setidaknya terlihat kosong. Karena beberapa malam kemudian, warga sekitar mulai mengeluh. Uang mereka mulai hilang, dan dari arah rumah kontrakan itu, terkadang masih terdengar suara kecil. Di atas plafon, seperti sesuatu yang terus mencari, dan mungkin sekarang sudah menemukan tempat baru. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu yang berani nonton sendirian tengah malam. Karena di channel ini, kita akan terus membahas kisah-kisah pesugihan, misteri, dan cerita nyata yang mungkin terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Tulis di kolom komentar, kamu berani nggak tinggal di rumah seperti itu? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu yang berani nonton sendirian tengah malam. Karena di channel ini, kita akan terus membahas kisah-kisah pesugihan, misteri,
dan cerita nyata yang mungkin terjadi lebih dekat dari yang kamu kira. Tulis di kolom komentar, kamu berani nggak tinggal di rumah seperti itu? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.